Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor impor, kebijakan bilateral, geopolitik obor oleh Cina, saham-saham internasional, IMF dan World Bank, dan devisa dan TKI. Pertama, ekspor impor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean ini merupakan suatu bagian wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan juga ruang udara di atasnya. Juga meliputi tempat-tempat tertentu yang ada dalam zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen. Secara sederhana, ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ekspor biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya, sehingga dikirimkanlah produksi barang tersebut ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut, ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan tidak terpenuhi. Apa itu eksportir? Eksportir merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor. Apabila kegiatan ekspor dalam skala yang besar, maka pengirimannya melibatkan bea cukai yang bertugas sebagai pengawas lalu lintas barang dalam suatu negara. Tujuan dan manfaat ekspor. 1. Menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk dapat berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Hal ini tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional serta terlatih dalam persaingan yang ketat. 2. Mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Ketika suatu produk melimpah produksinya, maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk tersebut. 3. Menambah devisa negara. Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Oke, selanjutnya impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, Indonesia tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan ekspor, kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya, pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada para importer. Hal ini menyebabkan barang impor memiliki harga yang lebih mahal karena di dalam harga tersebut telah dikenai pajak yang selanjutnya ditanggung oleh para konsumennya. Materi kedua yaitu kebijakan bilateral. Kebijakan bilateral adalah kebijakan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan menyebutkan kebijakan antara dua negara, baik itu di bidang ekonomi, politik, maupun budaya dan lain-lain. Tujuan dari kerjasama antar negara, khususnya kerjasama bilateral adalah 1. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya dalam hal perdagangan, yaitu ekspor-impor.
dan investasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kerjasama dalam bidang politik. Indonesia pun juga melakukan kerjasama politik dengan negara lain. Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang militer. Contohnya seperti melengkapi persenjataan dan pelatihan tentara. Tujuannya adalah membentuk kekuatan militer. Yang keempat, kerjasama dalam bidang teknologi. Kerjasama di bidang ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Oke, materi ketiga yaitu geopolitik obor oleh Cina. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka, membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston A. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri. Atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 golongan negara, yaitu golongan negara determinis dan golongan negara possibilities. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan bumi atau posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara 2 negara raksasa atau adik kuasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri 2 negara raksasa itu. Selanjutnya materi keempat yaitu saham-saham internasional. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis. Saham dijual melalui pasar primer dan sekunder. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum sebuah perusahaan, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuiditas, serta hak-hak lainnya. Saham biasanya berwujud selembar kertas sebagai tanda bukti. Saham bisa didapatkan dari perusahaan yang bersangkutan langsung atau dari pihak sebelumnya melalui bursa efek. Selanjutnya materi kelima, yaitu IMF dan World Bank.
Selanjutnya materi ke-6, yaitu devisa dan TKI. TKI atau Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar, karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Selain ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri, TKI juga dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara. Maka dari itu, sering disebut pahlawan devisa karena menambah mata uang asing di kas negara, karena umumnya TKI akan mengirimkan sebagian dari penghasilan mereka ke tanah air. Ada yang mengirim untuk membantu keluarga mereka, ada yang memang mengalokasikan uang tersebut untuk tabungan mereka ketika kembali lagi ke tanah air. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.